sering mengikuti pemikiran Rocky Gerung dalam channel Rocky Gerung Official. Kita kembali akan ngobrol bersama Bung Rocky Gerung, dan kali ini ada sejumlah teman dari berbagai kota. Ada Mas Sura Sugiarto di Jember. Ini kalau saya ingat, halo Mas Sura. Selamat siang. Ya, saya ingat ini di Jember kalau nggak salah ada cerita bersejarah nih Bung Rocky ya. Pernah apa? Pernah waktu di Unmu itu. Iya. Waktu acara di Unmu, dinaikkan ambulan. Oh. Pernah dievakuasi saya pakai ambulans. Iya. Oke. Tapi nggak pakai APD waktu itu. Iya. Ada Mas Irfan Fikri, ini warga Indonesia di Istanbul, tapi sekarang lagi pulang di Indonesia. Dan kedua ada Mbak Murni Mumpuni ya. Jadi Mbak Murni aja saya panggilnya ya, di London. Iya, terima kasih. Mbak Murni ya. Ya. Nah, kita akan ngobrolin soal etika kekuasaan karena sedang rame. Sebenarnya kita ingin dengar bagaimana sebenarnya etika kekuasaan, dan kita akan dengar dari Bung Rocky tentang filsafat kekuasaan itu seperti apa gitu. Karena hari ini kita agak berat dikit lah ya. Karena hari ini kita membaca katanya staf khusus presiden yang sudah mengedarkan surat sampai camat-camat itu sudah ditegur gitu. Padahal publik melihat apakah memang seperti itu, cukup ditegur atau memang harusnya seperti apa? Silakan Bung Rocky. Etika itu tidak memerlukan teguran sebetulnya. Teguran itu adalah fasilitas hukum. Dalam bentuk yang paling rendah teguran, nanti ada punishment. Tetapi etika bekerja dengan kesadaran hati nurani itu. Jadi kalau ditegur itu bukan soal etik, itu soal pelanggaran prosedur kan. Tetapi hal yang lebih mendasar adalah dalam keadaan darurat ada moral hasad. Itu yang dipersoalkan publik sebetulnya. Ya. Jadi itu soal etiknya tuh. Saya terangkan begini misalnya. Kalau di rumah saya ada suspek COVID, maka saya dan satu keluarga harus langsung dinyatakan sebagai orang dalam pengawasan, ODP kan begitu kan? Ya. Dengan sendirinya tuh. Demikian juga kalau di istana ada satu staf khusus melakukan praktek yang punya intensi uang, atau di pers sekarang disebut sebagai maklar kasus COVID, maka satu istana harus dinyatakan ODP. Ya karena orang akan curiga kalau ada satu staf khusus yang dengan mudah kita katakan staf khusus pasti paham tentang etika birokrasi, tentang etika administrasi publik. Dia melakukan pelanggaran itu artinya potensi satu istana juga punya problem yang sama. Nah, saya mau bahas itu dari segi yang lebih radikal misalnya. Kalau seorang staf khusus memanfaatkan institusinya melalui kop surat, saya bayangkan itu pasti ada semacam kasakusuk di antara mereka kan. Gimana kalau gue tulis surat ini ya? Suka-suka lu deh, tapi ya jangan sampai ketahuan ya, jangan sampai timbul problem publik. Itu udah pasti terjadi. Karena di antara mereka kan ada kolegial, satu kolega kan, kolegial etik di antara mereka. Jadi sangat mungkin kan orang bilang, ya saudara Rocky Gerung jangan berpikir buruk dong. Kita harus berpikir buruk terhadap kekuasaan. Gak bisa kita tidak berpikir buruk terhadap kekuasaan karena prinsip power tends to corrupt itu. Jadi dari awal terhadap kekuasaan etika itu menjadi sangat radikal, yaitu membayangkan sesuatu yang buruk. Tapi nanti dia kan punya motif baik untuk membantu. Tidak ada motif baik itu tidak kita curigai. Yang kita curigai motif buruknya kan. Oke. Nah saya mendengar apologi dari staf khusus yang lain, dari orang KSP, dari lingkungan istana. Bahwa ya udah kita tegur segala macam. Tetapi teguran itu juga apologetik. Ada seorang juru bicara bilang, nah nanti kita periksa dulu tuh. Mungkin dia memang sebagai milenials, anak muda nggak ngerti apa-apa. Nah, keterangan itu sendiri sudah meragukan, bahwa berarti dia tahu sebetulnya tuh.
ada kong kali kong, terus nanti kita periksa dulu. Jadi sifat apologetik semacam ini itu justru yang menerangkan bahwa memang ada semacam konspirasi untuk merampok di sini. Saya pakai kata itu untuk merampok dalam kedaruratan. Ya. Jadi kita nggak perlu sopan untuk mengatakan ya mungkin dia keliru. Enggak, itu pasti ada sesuatu yang terorganisir. Nah, karena itu saya katakan satu gejala korupsi di istana, maka satu istana itu harus di-ODP-kan. Oke. Orang dalam pengawasan. Gini, apalagi kan gini Bung Rocky. Nah, kalau kita lihat misalnya lebih, ya. Silakan. Enggak ada. Apa tadi? Mau tanya apa? Kan ternyata kasusnya itu tidak hanya satu ya, di staf khusus yang kebetulan disebut ini tadi kan ada juga yang mendapat proyek dari kartu proyek prakerja di Ruang Guru. Terus kemudian ada satu orang lagi juga yang mengklaim dirinya sebagai staf khusus itu levelnya adalah sama dengan apa menteri. Gitu. Itu kan ada memang kelihatannya ada persoalan-persoalan etika yang tidak clear ini. Yes. Ya itu yang saya maksudkan tadi. Akhirnya semuanya harus dinyatakan ODP kan. Satu begini, yang lain juga sebetulnya udah punya motif. Jangan-jangan sebetulnya semuanya punya motif. Karena 400 triliun itu menggiurkan moral hasar. Sangat menggiurkan, ada 400 triliun. Jadi ini bukan soal salah persepsi, enggak. Kekuasaan memang begitu. Dalam sejarah juga kita tahu macam-macam. Dulu zaman Hitler misalnya itu, orang yang namanya Hugo Boss, yang semua orang senang sekarang kalau pakai merek Hugo Boss. Hugo Boss itu memanfaatkan tenaga kerja gratis, yaitu tawanan perangnya Hitler untuk bikin industri fashion dia tuh. Jadi dia juga memakai mobengisme tuh, memanfaatkan kedekatan dia dengan Hitler untuk bikin produk-produk yang sekarang jadi branded, namanya Hugo Boss. Dia kemudian diseret dalam pengadilan untuk ganti rugi segala macam. Jadi dalam keadaan darurat selalu naluri untuk mencuri itu justru lebih besar. Jadi jangan sekedar bilang itu narapidana yang dikeluarin memanfaatkan keadaan darurat untuk mencuri. Itu narapidana memang terlatih dalam soal itu. Tapi dia kekuasaannya sedikit. Nah, mereka yang punya kekuasaan berlebih ada di istana. Itu bahkan tanpa dilatih pun dia akan ngintip uang 400 triliun itu. Atau 5 triliun dalam soal pelatihan. Jadi tetap kita mesti curiga itu. Bung Rocky tadi kan ada sebut-sebut dan juga banyak sebut kan mereka ini staf khusus milenial. Apakah karena status mereka sebagai milenial ini dalam tanda petik mereka masih hijau itu bisa jadi sebagai permakluman gitu? Ya itu mesti tanya ke Pak Jokowi kenapa yang masih hijau di bawah kan? Tapi mau hijau kayak mau dia udah merah atau udah matang, begitu dia ada di lingkungan istana berlakulah satu prinsip yaitu integritas. Jadi kalau ada temannya bilang, ya dia nggak sengaja. Artinya teman ini juga sebetulnya tahu, tapi karena kebetulan diberitakan, maka dia mesti bilang dia nggak sengaja. Jadi memang secara mental, saya nggak mau bilang tidak matang secara mental. Memang kekuasaan memberi fasilitas orang untuk mengintip peluang nyolong, kan itu aja soalnya. Ya. Jadi kita balik aja ke situ, jangan bilang ada karakter orang, segala macam. Sehingga kita seolah-olah bilang cuma milenials yang berpotensi nyolong. Enggak, menteri juga berpotensi nyolong. Bukan uangnya aja, kebijakannya. Ya. Saya baca misalnya ada permen Menteri SDM itu, yang meloloskan sejumlah pengusaha untuk langsung memperoleh izin baru. Sebelum izin lama itu dikembalikan pada negara, soal kontrak karya ekstraktif industri. Itu juga kan nyolong sebetulnya kan. Aturannya itu izin lama dikembalikan pada negara, negara evaluasi mau dikasih baru apa enggak. Ini langsung otomatis begitu ada permen itu maka perusahaan-perusahaan industri itu langsung dapat izin baru lagi tanpa ada evaluasi. Jadi undang-undang itu atau peraturan menteri itu dibuat memang khusus untuk memudahkan mereka pindah dari kontrak karya ke kontrak kontrak khusus itu kan. Kan itu curang kan di situ kan. Ya. Itu berarti ada apa di situ? Ya ada kickback pasti kan, apalagi. Ya. Sekarang kita pindah dulu ya ke mulai ke Mas Irfan dulu. Mungkin Mas Irfan bisa cerita kalau di Turki sendiri
bagaimana sih suasananya? Artinya gini, kebijakan pemerintah seperti apa dan bagaimana respon publik? Ini kan berbeda sekali dengan di Indonesia. Iya, terima kasih. Memang di Turki sendiri ketika pertama kali merebak di Wuhan, ketika akhir Desember itu, sejak Januari Turki udah mulai memperketat, terutama di bandaranya ya. Orang mulai dicek, kemudian sudah standar. Cuman ketika kita ngelihat lebih ke skala nasional, ke skala kebijakan, ini yang saya salut dari Pak Presiden Erdogan beserta jajaran kementeriannya itu, mereka berani jujur, Pak. Mereka berani jujur terhadap angka COVID ini. Jadi mereka ketika mereka jujur itu terhadap angka, terhadap jumlah tesnya, itu luar biasa. Mereka sehari itu pernah dilaporkan melakukan tes itu sebanyak 16.000 sampai 20.000 tes per hari. Makanya ketika dilakukan itu sampai sekarang sudah lebih dari 600.000 orang yang dites dengan angka 82.000. Mungkin memang di awal pemerintah Turki ini kelimpungan ya menghadapi ini, karena kan dolar langsung melonjak, harga bahan pokok juga melonjak, kemudian pergerakannya jadi susah. Tapi pasien terus kemudian orang dalam pengawasan itu jadi terdata semua, dan itu sangat-sangat memudahkan bagi negara, bagi pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan. Nah, tindakan-tindakan ini banyak sekali yang sebenarnya sejujur ya, mungkin Indonesia juga perlu belajar juga keluar gitu, bahwa oh ini loh ketika dalam keadaan seperti itu rakyat misalnya dapat sembako, ketika ada larangan keluar rumah rakyat dapat sembako dan itu diantar ke rumah. Kemudian ada jatah masker tiap minggu itu sebanyak 5 pieces diantar pakai pos. Jadi kita nggak perlu ngambil berantri ujung panjang ke pos. Kemudian juga berbeda dari negara-negara lain, di Istanbul dan di di kota-kota di Turki, justru jumlah trayek bis, trayek metrobus, trayek itu diperbanyak, Pak. Oh, gitu ya? Justru diperbanyak. Kenapa? Karena orang butuh space. Karena ketika masuk ke kendaraan itu orang butuh space. Jadi di Shopee-nya udah ditutupin, kemudian jarak antar tempat duduk juga udah diperpanjang gitu kan, selang-seling gitu. Kemudian yang salah satu kebijakan juga yang sangat-sangat saya suka adalah penangguhan kredit untuk UMKM. Itu kabarnya sampai akhir tahun mereka dapat keringanan publik di masa-masa sulit itu. Nah, gitu. Respon publik jadi terhadap pemerintah bagaimana, Mas Irfan? Respon publik, alhamdulillah, respon publiknya cukup. Masyarakat Turki itu ini sih lebih, mereka takut dengan penyakit, takut dengan wabah. Semua orang takut, tapi mereka precaution-nya, mereka tindakannya itu mereka melindungi diri itu jauh lebih bagus. Makanya ketika ada aturan, ketika mereka ada larangan keluar rumah, mereka sangat-sangat patuh dengan itu. Ditambah dengan dukungan pemerintah terkait hal itu. Ya, oke. Jadi Bung Rocky, memang kalau jujur babak belur duluan nih, Bung Rocky. Tapi kemudian endingnya tadi kan menarik ya. Iya ya. Jadi peralatan bantuan negara dikirim via pos dan tiba sempurna. Ada sesuatu yang boleh kita anggap sebagai efektif dilakukan. Karena ada sistem yang orang tadi Irfan katakan, karena dipercaya maka orang terima aja. Di Depok, beritanya hari ini, uang BLT, uang bantuan pangan sebanyak 250.000 per anggota keluarga, yang diterima cuma 225.000. 25.000 itu langsung dipotong dengan alasan biaya administrasi. Jadi dari istana sampai ke pejabat pengaturan di desa pun begitu kan, itu udah korup kan. Bayangin kalau 1.000 paket
dipotong 25.000, 25 juta tuh. Jadi tetap secara umum saya mau terangkan bahwa kepercayaan rakyat terhadap manajemen penanganan bencana ini sangat minim. Artinya pemimpinnya tidak bisa menampilkan postur publik yang trustable. Pemimpinnya mungkin menganggap bahwa rakyat menganggap pemimpinnya juga asal-asalan tuh. Jadi moral di saat bencana akan juga dikorup bila penampilan publik dari para pejabat kita dianggap sebagai tidak otentik juga. Jadi ini satu paket sebetulnya dari kekacauan koordinasi penanganan COVID sejak awal. Orang tetap tunggu. Kalau ada PSBB, itu artinya negara sedang bersiap untuk melakukan pemetaan yang detail. Logikanya kalau mau bikin pemetaan tentang zona merah, supaya tahu di mana lokasinya, petanya bagaimana. Tapi itu kan sampai sekarang nggak ada kan. Sehingga semua institusi ambil inisiatif untuk lakukan sendiri-sendiri. Eijkman akhirnya ambil inisiatif sendiri, FKM UI bikin sendiri segala macam. Akhirnya berantem di dalam opini publik. Sementara presiden tetap menganggap bahwa oke, ekonomi kita akan membaik bulan Desember. Jadi kekacauan administrasi penanganan bencana itu berasal dari istana. Di satu pihak presiden menginginkan rakyat udah optimis aja bahwa nanti Desember akan ada Indonesia akan jadi sangat baik, turis akan masuk lagi ke Indonesia. Kan itu optimisme palsu. Berkali-kali saya katakan optimisme palsu. Pada saat yang sama orang nuntut, oke, seandainya Indonesia akan membaik di Desember, berarti riset tentang lokalisasi virus ini sudah ada petanya. Ya. Baru belakangan ini kemudian kita dengar segala macam komplain. FKM UI bilang enggak, pemerintah udah tahu sebetulnya dari Januari, kenapa baru Maret itu dibuka ke publik datanya. Sampai sekarang data tentang berapa orang mati, berapa orang terinfeksi juga nggak ada tuh. Jadi peta itu kan tidak, akhirnya tujuan dari PSBB untuk mengendalikan penyebaran melalui pemetaan nggak terjadi. Karena tesnya nggak ada. Tesnya 2.000 orang, padahal dibutuhkan 15.000 sampel plasma yang mesti dianalisis kan buat bikin peta penyebaran itu. Okay. Jadi lagi-lagi ada soal manajemen yang buruk. Nah, isi dari keburukan manajemen itu bermula dari ketidakpercayaan orang pada kepemimpinan. Kalau orang percaya pada kepemimpinan, itu orang akan rame-rame beri semacam applause setiap kali presiden muncul di televisi. Tapi ternyata enggak. Begitu presiden muncul di televisi atau pejabat lain muncul di televisi, yang ada adalah meme yang mengolok-olok kan. Itu bedanya tadi dengan Turki, walaupun terlambat tapi tetap ada trust. Italia mungkin juga begitu itu. Apalagi Merkel di Jerman itu sangat signifikan cara dia menangani. Dia bahkan terangkan kemampuan dia di bidang kimia secara saintifik untuk pada publik, sehingga publik terperangah, wah gila, Perdana Menteri gue mengerti betul ya keadaan. Nah, orang ingin lihat Presiden Jokowi lakukan hal yang sama, bukan sesuatu yang standar mengatakan optimisme ekonomi akan tumbuh. Orang nggak percaya, pengusaha aja nggak percaya, apalagi rakyat. Oke. Itu kira-kira. Ya. Sekarang kita ke London dulu nih. Mbak Murni, coba Anda bisa cerita sedikit tentang bagaimana Mbak Murni di Inggris. Ya, terima kasih. Jadi saya dalam diskusi dengan beberapa kawan, saya informasikan bahwa Inggris bukanlah contoh yang baik dalam penanganan coronavirus. Karena sudah diketahui bahwa kasus pertama di Perancis itu berasal dari turis Inggris yang datang sehabis menghadiri konferensi di Singapura tanggal 21 Desember. Jadi kasus pertama itu sudah dilaporkan sekitar tanggal 28 Desember. Dan orang ini, turis Inggris ini, kemudian melalui contact tracking, dia ternyata menyebarkan paling tidak pada 53 orang. Jadi dampaknya
pada desa yang dia kunjungi, karena itu berada dalam kawasan ski resort, itu dia menulari 2 anak, sehingga sekolah tersebut ditutup setelah tahun baru selama 1 minggu karena sekolah di desa tersebut. Dalam dua hari terakhir ini, media seperti The Guardian and The Independent yang melakukan investigasi terhadap kebijakan publik sudah mengeluarkan fakta bahwa Perdana Menteri Boris Johnson itu tidak mengindahkan aturan dari WHO. Jadi terbukti dalam video yang tanggal 3 Maret bahwa beliau ini ketika mengunjungi rumah sakit di mana korban dari pasien-pasien COVID-19 mulai berdatangan, beliau itu masih bersalaman dengan pasien-pasien di rumah sakit. Tidak jelas apakah ini pasien COVID-19. Nah, kemudian ada itu di YouTube videonya itu yang sekarang kemudian menjadi sebuah hibroh buat orang banyak. Nah, ini kemudian dikemukakan fakta bahwa beliau ini selain mengindahkan nasihat WHO, juga beliau itu tidak menghadiri pertemuan penting. 5 emergency meetings di Inggris itu ada apabila ada sebuah emergency itu ada yang namanya meeting namanya COBRA yang seharusnya COBRA. Jadi yang seharusnya dihadiri oleh Perdana Menteri Inggris dan dipimpin oleh beliau. Dan ini tidak dilakukan oleh beliau. Jadi ada unsur sekarang terkesan bahwa dengan fakta-fakta yang dengan beliau kemudian mengalami komplikasi akibat COVID virus tersebut, kemudian sudah terbukti bahwa beliau ini tidak bijak, gitu. Dan cenderung mengecilkan permasalahan ini. Ya. Gitu. Ya, baik. Makasih. Ini ada mirip ya, tapi kalau di Inggris tragis ya, Bung Rocky, karena si Boris Johnson-nya sampai masuk ICU kan ya? Ya itu gejala umum orang yang sok tahu itu, penguasa yang sok tahu ya mengakibatkan beban ekonomi, sosial dan psikologi yang berat. Sama juga pemerintah Prancis komplain terhadap, bukan Prancis ya, Jerman, pers Jerman komplain terhadap penyembunyian data Cina. Jadi ini bukan antar negara aja, pers kemudian juga mulai mempersoalkan kenapa Cina terlambat memberitahu. Bahkan itu cuma ada lag 1 minggu tuh, udah jadi problem. Di Inggris ada lag berapa dari Januari 1 bulan tadi. Indonesia juga begitu, udah dari 2 bulan, dari Desember orang menduga udah masuk. Januari paling enggak, baru Maret diberitahukan. Jadi pengabaian kedaruratan itu berhubungan dengan kapasitas seorang pemimpin untuk berpikir ke depan. Sebetulnya itu yang terjadi. Nah, kemampuan berpikir itu yang sampai sekarang orang akan tagih dari pemerintah Indonesia. Karena udah dijanjikan akan ada BLT, udah dijanjikan akan ada PSBB dengan fasilitas sekian-sekian. Toh nggak terjadi. Jadi pelambatan inilah yang menjengkelkan publik sebetulnya. Nah, pelambatan itu ya terhubung lagi dengan keadaan moral hazard yang dimainkan dari istana kan. Jadi bergabunglah ini ya, ketidakpercayaan terhadap pemimpin dan ketidakpercayaan terhadap pembantu-pembantu pemimpin kan akhirnya tuh. Milenial kehilangan role model karena dianggap masuk istana itu justru cari proyek, bukan upaya untuk membantu masyarakat.
Nah, seandainya ada solidaritas, maka tidak perlu ada hukum. Kalau ada solidaritas, ya orang akan diatur dengan moral. Tapi justru karena nggak ada solidaritas, maka hukum datang itu. Demikian juga di istana, itu ada solidaritas justru untuk merampok keuangan negara, kan itu anehnya begitu kan. Ya. Jadi kalau saya lihat misalnya sampai sekarang di antara pejabat istana tentang kasus staf khusus ini, itu ada semacam persekongkolan untuk menyembunyikan atau menyamarkan kejahatan. Sehingga yang terjadi cuma ya udah dia udah minta maaf, ya maafin aja ya, anak kecil bisa salah loh. Bagaimana itu istana itu bukan urusan anak kecil. Nah, itu saya katakan tadi, yang mesti yang bersangkutan dengan penuh kesadaran moral menyatakan saya berhenti. Ya. Itu udah membantu sekali. Ya. Dengan mengabaikan seluruh nasihat peer group-nya. Jangan nanti kita kehilangan cantelan. Karena sebagian besar mereka juga saling cantel-mencanteli buat dapat proyek. Jadi saya mau putuskan dulu bahwa saya harus menduga buruk untuk kekuasaan, apalagi dalam keadaan darurat. Karena moral hasad pasti akan mengintip keadaan darurat untuk mencari gain sebesar-besarnya, cari keuntungan sebesar-besarnya. Oke. Sekarang ke Mas Hura di Jember. Ini Anda mau tanya apa nih? Kalau Indonesia kita sama-sama tahu nih. Silakan kalau Anda mau mengajukan pertanyaan kepada Bung Rocky. Kalau saya sih melihatnya mengikuti di sosial media, saya membandingkan sama Vietnam ya. Membandingkan Vietnam bagaimana pemerintahnya sampai mulai dari awal sudah mengantisipasi dengan beberapa langkah yang konkret ya, seperti misalnya menutup jalur penerbangan langsung dari India, terus menyiapkan APD. Itu sampai sekarang kalau tidak salah yang meninggal itu 0 ya. Itu suatu prestasi tersendiri. Ya. Kalau kita bandingkan zero death, ya. Dengan 0. Pemerintahan Indonesia yang mulai awal banyak pejabat yang istilahnya statementnya itu ada yang meremehkan, ada yang menganggap guyon, seperti corona tidak bisa masuk ke Indonesia karena birokrasinya ruwet kayak itu. Sebenarnya guyonan di warung kopi tapi diucapkan sebagai pejabat negara kayaknya nggak pantas itu. Akhirnya kayaknya memang ada perbedaan lah yang kita lihat juga sampai sekarang kan juga penanganannya masih amburadul kan. Oke. Kalau melihat sikap seperti kayak kasus yang milenial itu, staf khusus milenial itu, kalau saya sih melihat gini, apakah ada korelasinya antara korupsi, mega korupsi yang tidak terungkap? Ya akhirnya orang masuk pada pertanyaan yang lebih rumit lagi kan. Sehingga timbul macam-macam asumsi lagi. Jangan-jangan ada koneksi lagi dengan rencana korupsi lebih besar, sama seperti yang dulu. Karena orang masih ingat BLBI juga dalam keadaan kepanikan, dikasih bantuan justru dibawa kabur duitnya tuh. Jadi akhirnya kita masuk di dalam kekacauan, sebut aja disorientasi moral, yang intinya adalah orang nggak percaya lagi pada kepemimpinan. Jadi itu yang berlaku setiap hari, yang membuat orang akhirnya nggak disiplin jadinya kan. Kan orang tidak melihat ada harapan. Ada kampanye besar-besaran, PSBB, ya udah oke, dilakukan, cuci tangan ini segala macam. Tiba-tiba Pak Luhut LBP datang dengan pikiran bahwa ya kan cuma 500 orang yang meninggal dari 250 juta orang. Akibatnya orang juga merasa ya juga ya, jadi ngapain kita mesti PSBB kan? Jadi selalu ada kemampuan untuk membujuk orang yang dibuat dengan cara yang sangat dangkal, dengan cara yang sangat keliru. Itu problem kita hari ini. Oke. Kita disuruh dikunci di kamar tanpa dia tahu apa yang terjadi sebetulnya tuh. Nah, kan pengetahuan tentang bahaya ini kan cuma beredar mungkin di satu lapisan 10% dari rakyat Indonesia. Yang lain di bawah itu
nggak ngerti kenapa kita disuruh tinggal di rumah itu. Apa bahayanya memang? Ya. Jadi kemampuan mengucapkan kejelasan informasi itu sama sekali tidak terlihat. Karena itu dulu saya usulkan dari awal. Coba juru bicara presiden adalah orang yang bisa menerangkan secara akademis, tapi dengan bahasa yang mudah dimengerti, apa bahaya dari COVID-19 ini. Banyak orang menunggu keterangan itu. Sama seperti Angela Merkel menerangkan tentang hubungan antara kalau yang terinfeksi 1:1, maka bulan April kurvanya bisa jadi lebih kecil, di flattening. Kalau 1:2, maka nanti bulan Juni kita akan kelabakan rumah sakit. Kalau 1:3 itu berarti sistem kesehatan Jerman nggak mampu lagi. Itu keterangan yang sederhana, sehingga orang tahu, oh begitu perbandingannya. Ini cuma diminta cuci tangan, tinggal di rumah, yang mati sekian, yang disembuhkan sekian tuh. Tanpa orang tahu bahwa di bawah itu gunung esnya sebesar apa. Kalau kita tanya Pak Jokowi, berapa banyak sih orang yang mati, petanya di mana aja Pak? Dia nggak bisa jawab. Tanya pada juru bicara juga, juru bicara bilang, oh itu mungkin UI yang bisa jelasin itu, kita nggak pernah tahu. Jadi koordinasi kebijakan justru hilang di dalam keadaan kedaruratan yang seharusnya koordinasinya mesti extraordinary gitu. Ya. Itu poinnya tuh Pak. Ya. Jadi saya bisa mengerti, lalu kemudian tadi Pak Hora menganggap bahwa ya itu di istana itu korupsi itu ya setara dengan korupsi yang besar-besaran di zaman yang lalu tuh. Atau ada perencanaan yang lebih besar. Dan kalau orang mencurigai itu, ya udah itu sah kecurigaan masyarakat terhadap kepemimpinan yang kapasitasnya sangat minim. Oke. Bung Rocky, atau jangan-jangan kalau saya lihat kebijakan pemerintah memang sengaja membuat supaya tone-nya itu lebih rileks gitu ya. Salah satu contohnya kan kita yang lagi rame sekarang, ada seorang dokter hewan gitu yang disebut virolog juga, dan kemudian dia kan diwawancari oleh para selebritis nih. Kalau nggak salah dia terakhir diwawancari oleh Luna Maya, sebelumnya pernah dengan Arie Untung, sebelumnya juga pernah dengan Anang dan Asanti, yang menyatakan bahwa sebenarnya nggak ada kematian karena penyebab COVID itu. Tapi kemudian ini dibantah rame-rame, terutama dari akademisi, dokter-dokter dari UI, terutama yang rame-rame membantah. Jadi saya melihat ini memang ada skenario besar membuat tone down gitulah suasana supaya masyarakat. Itu boleh aja itu dibikin suasana yang supaya orang nggak terlalu panik. Tapi dengan latar belakang orang tahu bahwa ketidakpanikan itu ada dasarnya tuh. Karena itu orang mau tunggu misalnya seberapa banyak data bisa dikumpulkan sehingga lembaga-lembaga riset bisa mulai bekerja untuk menghasilkan antivirusnya kan. Kan sebetulnya itu harus paralel kan. Kepentingan dari PSBB adalah supaya pemetaannya jelas. Demi apa pemetaan itu? Supaya laboratorium juga bisa bekerja untuk dapat obat yang mungkin daya efektivitas lokalnya lebih bagus daripada obat-obat yang diriset di luar negeri. Kan semua itu mesti ada di dalam pembicaraan kita tuh. Nah presiden kan mesti ngerti itu supaya dia bisa terangkan juga pada publik. Ya memang kita nggak perlu takut karena laboratorium kita sedang bekerja, datanya ini. Tapi dia sendiri nggak tahu datanya apa, karena itu dia kesel-kesel aja kan, mana datanya itu. Sementara lembaga-lembaga riset juga merasa, ya kita mau riset, tapi uang risetnya dipakai buat relaksasi ekonomi, bukan buat relaksasi ilmuwan yang sedang melakukan uji laboratorium kan. Gitu kan, dana BPPT habis kok dipakai, dana LIPI diambil, segala macam. Jadi ini satu kompleks persoalan itu. Karena dari awal tidak ada fokus terhadap cara penanganan. Karena mendua terus kan. Mau selamatin orang atau mau selamatin ekonomi. Jadi psikologi itu terbaca baik oleh investor, oleh luar negeri. Karena itu kita dapat kritik banyak dari luar negeri. Bahkan oleh publik sekarang tahu bahwa pemerintah sendiri nggak tahu kok seberapa dahsyat problem ini. Dia nggak tahu petanya berapa, angkanya berubah-ubah, dan begitu dikritik dia nggak bisa bantah. Jadi itu keadaan kita hari ini, kemacetan koordinasi. Ya, sekarang mungkin Mas Fikri atau Mbak Murni ada yang mau ditanyakan ke Bang Rocky? Iya Pak, saya itu hanya mempertanyakan bahwa
kenapa Indonesia tidak belajar dari Singapura? Karena logika saya, Pak, negara pulau sekecil itu sampai sekarang punya lebih dari 6.000 kasus dengan angka kematian di bawah 20 orang. Sorry, mungkin salah atau sudah lebih. Lebih. Dalam radius seperti dalam itu luasnya kan kalau saya bilang itu sekitar ya 1/8 mungkin dari luas Pulau Jawa, Pak. Nah, itu bagaimana Indonesia hanya ada berapa kasus sekarang, Pak? 4.000 atau 5.000? 5.000 dan 5.000, udah di atas 5.000. Iya. Iya. Nah, itu yang saya pertanyakan, dan dari segi ini logikanya sudah nggak ada, Pak. Bagaimana Singapura sudah melaporkan kasus lebih dari 102 bulan yang lalu, sedangkan Indonesia masih santai saja. Sebetulnya kita nggak perlu belajar dari Singapura. Dulu Singapura belajar dari kita soal nangani virus burung, flu babi segala macam. Karena ada kepemimpinan, ada koordinasi di istana itu. Jadi ya Pak SBY yang mimpin waktu itu. Tapi Pak SBY taruh orang-orang yang pengetahuannya bisa dipercaya di dalam koordinasi rapat regional dengan Singapura, dengan Malaysia, Filipina segala macam kan. Dan pada waktu itu data itu kemudian dipakai juga untuk bikin riset. Nah, kita sekarang sebetulnya bisa ambil kebiasaan waktu itu. Analis-analis yang nanganin flu burung dan flu babi kan belum lama terjadi, kasus itu masih ada aktif. Tapi dia kita nggak tahu apa suara mereka tuh. Jadi rejim ini seolah-olah menganggap bahwa rejim yang lalu udah itu urusan mereka soal penanganan virus flu babi dan flu burung. Kalau kita sekarang kita pakai tim yang baru nih. Lo ilmu pengetahuan itu harusnya diambil juga dari yang sudah lalu. Past event itu adalah sumber pengetahuan. Manajemen krisis virus pada waktu itu juga bisa dipakai sekarang. Kecuali pada waktu itu kita gagal, justru waktu itu kita berhasil sebetulnya kan. Jadi kita tidak perlu belajar dari Singapura, belajar dari pengalaman kita sendiri pada rejim yang lalu sebetulnya kan. Ada Pak kepemimpinan SBY di situ, ada Pak Yusuf Kala yang sangat aktif. Soal-soal begituan, tim dari Menteri Kesehatan juga perlu itu sangat baik, dapat pujian internasional segala macam. Jadi ada arogansi juga pada kekuasaan hari ini untuk memanfaatkan past knowledge, pengetahuan sebelumnya. Karena menganggap mungkin nanti yang dapat poin adalah masa lalu, bukan masa kini itu. Ya. Jadi selalu ada ya saya sebut aja arogansi kekuasaan yang berakibat berantakannya manajemen kesehatan publik hari ini. Ya. Oke. Itu murni bagus kamu. Ya. Mas Irfan, silakan. Boleh? Ya, silakan. Bung Rocky, ini sebenarnya saya juga pengen nanya, ini sejak awal Presiden Jokowi juga pernah bilang bahwa dia ada statementnya dia bahwa tidak ada program kerja menteri, adanya program kerja presiden. Nah, justru statement dia ini terekspos gitu loh di awal kejadian pandemik ini, COVID itu. Nah, apa yang salah sebenarnya apakah dia ada kesalahan, bukan kesalahan sih, apakah Pak Jokowi ini nggak bisa merangkum menteri-menterinya, atau memang jalur koordinasi itu berantakan? Karena apa ya, yang dia omong kita tahu lah. Iya, silakan. Iya, itu betul Irfan, itu kamu nangkap sesuatu yang tersembunyi sebetulnya, bahwa di istana itu paling 2-3 orang tuh yang membisiki terus presiden tuh. Karena pertimbangan-pertimbangan finansial, pertimbangan interest investasi, pertimbangan macam-macam gitu. Sehingga keahlian teknis kesehatan dinomor-2-kan. Semua kemampuan kita untuk menghasilkan percakapan publik yang bermutu kita tunggu sebenarnya dari Menteri Kesehatan. Tapi Menteri Kesehatan nggak bisa ngomong apa-apa. Pada akhirnya yang tidak berhubungan dengan kesehatan yang ngomong terus tuh.
menteri investasi, macam-macam. Dari situ kita bisa petakan bahwa kepentingan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi jauh lebih diutamakan dari kepentingan untuk menghasilkan perlindungan kesehatan pada rakyat. Ya. Itu biasa aja dalam public policy kan. Tetapi presiden mesti pilih, jangan satu waktu dia pro rakyat, 2 hari kemudian dia pro jalan pikiran investor. Kan kacau jadinya kan. Jadi itulah kemenduaan itu disebabkan oleh banyaknya pembisik, dan kalau pembisik banyak juga nggak ada soal sebetulnya bagi saya. Asal presidennya punya otonomi, punya kapasitas untuk memutuskan. Ini presidennya diombang-ambingkan oleh ketiadaan kapasitasnya sendiri sebetulnya tuh. Jadi dia bingung sendiri karena dia nggak mampu sebetulnya tuh. Gampangnya begitu sebetulnya kalau kita mau sedikit kritik. Ya. Tapi tetap saya ya. Silakan. Tadi kan Anda nyinggung soal disorientasi ya. Kan ada juga orang nyebut bahwa sebenarnya orang itu kalau dalam posisi menjabat itu seperti orang berdiri pada ketinggian gitu. Jadi ketika lihat ke bawah, dia disorientasi, dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apa memang seperti itu filosofinya dalam kekuasaan? Dia mestinya dia yang ada di atas, dia bisa lebih tajam lihat yang ada di bawah, karena dia bisa lihat peta di bawah itu, apa namanya, helicopter view itu, eagle's view, mata elang itu lebih tajam mestinya itu. Tapi yang ada di atas mungkin dia takut ketinggian sebetulnya, tapi dipaksa naik ke atas sehingga dia gemetar di atas tuh. Okay. dia nggak bisa bedain yang lagi di bawah itu tikus atau ular. Susah itu. Jadi memang mesti orang yang mau naik ke atas dia mesti tidak takut ketinggian, bukan yang didorong-dorong ke atas terus tiba-tiba gemeter sendiri kakinya. Oke. Jadi menurut Anda yang terjadi sekarang ini yang mana? Yang satu tadi karena begitu dorong ke atas jadi sampai di atas bingung, atau sebenarnya harus atau yang mana ini yang terjadi saat ini? Iya, kayak orang naik gunung itu. Nah, ini menarik. Tiba-tiba dia naik. Mestinya ada aklimatisasi pelan-pelan naik supaya begitu tiba di atas dia nggak hipoksia, nggak kurangkan oksigen. Ini ada yang tiba-tiba naik pakai helikopter terus turun di ketinggian 3.500 itu. Ya itu pasti langsung pingsan di situ. Jadi sok tahu itu mau cepet-cepet tiba di atas tapi tidak aklimatisasi kan itu. Itulah kekurangan oksigen, artinya kita mesti bawa ventilator ke atas gunung buat bantuin orang yang dungu. Ingin cepat-cepat nyampe, ingin cepat-cepat pamer udah nyampe di puncak, kira-kira begitu kan keadaan kita. Ya, Mas Surya ada pertanyaan? Karena inilah sebetulnya. Ya. Oke, siapa tadi ya? Oke, silakan lanjutkan. Oke, kalau gitu sekalian aja closing statement sekalian, Bung Rocky. Ya, saya anggap bahwa tetap saya ingin membantu pemerintah untuk terus memberi kritik supaya percepat. Pastikan bahwa data itu diperlukan untuk menangani kasus ini, juga untuk ilmu pengetahuan. Jadi bukan untuk pamer-pameran aja. Nah, sekaligus kita ingin belajar bahwa dalam keadaan darurat, akhirnya kapasitas orang diuji maksimal gitu. Jadi sebetulnya pemilu masih jauh, tapi orang udah tahu bahwa tipe macam apa yang diperlukan nanti setelah pandemi ini selesai. Demikian juga di daerah-daerah, kita uji kemampuan kepala daerah, gubernur, karena pilkada mungkin ditunda, tapi orang akan lihat kemampuan menangani kekacauan sosial, kemampuan untuk memberi harapan pada rakyat. Itu yang akan menentukan kepemimpinan di daerah maupun di nasional tahun-tahun ke depan. Jadi udahlah, kita bukan kita nggak bantu pemerintah, ya apa yang mesti kita lakukan selain minta orang cuci tangan dan physical distancing. Tapi kita minta juga pemerintah supaya hentikan segala macam upaya untuk tadi istilah harus itu seolah-olah mengatakan ini biasa-biasa, nggak berbahaya. Ya, bahaya nggak bahaya itu ditentukan oleh pakar, bukan oleh staf sus itu. Oke, ya. Apalagi para selebriti, gitu ya. Iya, selebriti yang merangkap booster. Ya.
Oke, Bung Rocky Gerung, terima kasih. Mbak Murni di London, terima kasih. Mas. Terima kasih. Ya. Oke, Mbak Murni. Ya, terima kasih Pak Rocky. Iya. Semoga terlihat juga Mas Irfan. Oke, Murni ya. Nanti saya mampir ke kamu nanti. Iya, Oke. Ya. Mas Irfan juga Mas Hura Sugiarto. Irfan, yes. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, salam akal sehat.